Ia adalah pembunuh bayaran kelas kakap. Pria mabuk adalah sasaran malam ini. Tidak ada rasa panik setelah membunuh orang. Menggantungkan tas wallnya, satu lompatan, dapat melompat di ketinggian 100 meter. Mendarat dengan aman, pergi dengan mobil, pulang rumah dan makan malam. Tapi dia tak tahu, suami yang duduk di depannya baru saja membunuh orang. Pasangan ini menyembunyikan identitas mereka. Mereka adalah pasangan pembunuh. Malam ini, di saat bersamaan, telepon mereka berdering. Suaminya berbohong mengatakan guru Ma menelepon bahwa ada 2 remaja menghajarnya. Sampai ia masuk rumah sakit. Besok harus pergi menjenguk. Istri pun ikut berbohong. Berkata Mama membeli 2 botol sarang walet. Baik untuk wajah. Biarkan saya pulang dan mencobanya. Kenyataannya mereka mendapatkan misi baru. Bunuh gerombolan bernama Tank. Mereka memiliki misi yang sama. Organisasi mengharuskan target diblokir di perbatasan antara 2 negara. Target muncul. Wanita tidak panik. Tetap santai sambil minum. Karena perjalanan yang dilewati sasaran telah dipasang bom. Dia hanya perlu menunggu dengan sabar. Saat alarm berbunyi, ada seseorang masuk ke dalam jebakan. Melihat menggunakan teropong. Seorang pria membawa senjata bazooka. Celaka. Ia mengambil M16 dan meletuskan 1 tembakan. Ternyata orang tersebut adalah suaminya. Dia beruntung memakai baju anti peluru. Suaminya membalas menggunakan senjata bazooka. Ledakan dahsyat itu membuat sasaran terkejut. Sasaran buru-buru berhenti dan menghindari ledakan. Misi pun gagal, dan pasangan ini pun kabur. Sebelum suaminya pergi, dia melihat 1 buah laptop yang sudah hancur. Staf teknis dengan cepat mendapatkan alamat si pemilik. Sebuah gedung kelas atas yang berada di New York. Kamar 5003 ternyata yang ditempati istrinya. Suaminya sulit mempercayai ini, dan istrinya telah melihat rekaman video. Menyadari orang tersebut adalah suaminya. Suaminya pun menelepon, mengatakan dia membeli wine tahun 82. Ingin bersama-sama mencobanya. Setelah suaminya menutup telepon, langsung buru-buru pulang. Memeriksa dengan hati-hati. Ternyata istrinya telah menuangkan wine itu. Takut istrinya menaruh racun, dia berbalik dan membuangnya. Mengambil pisau dan menyimpan di dalam baju saat istrinya tidak memperhatikan. Istrinya mengeluarkan sepiring daging asap, dan mengeluarkan 1 pisau besar. Suaminya pun kaget, buru-buru berdiri memeluk istrinya dan berkata, "Kamu sudah sibuk seharian. Biar aku saja." Akhirnya bisa duduk dan menikmati daging asap. Setelah memasukkan daging dan mengunyah 2 kali, dan menyadari istrinya memakan kacang hijau. Dengan ekspresi santai, ekspresi suami pun menjadi kaku. Memandang istrinya dan menarik kerah baju. Akhirnya daging asap yang dikunyah pun ditelan. Masih di meja makan. Tiba-tiba suami berdiri dan menuangkan wine ke istrinya. Tetapi, astaga, ketahuan. Istri dengan cepat melepaskan tangan. "Saya saja." Suaminya ke kamar dan mengambil senjata. Ternyata istrinya telah pergi membawa mobil. Ternyata percintaan 6 tahun. Ternyata adalah musuh dalam organisasi. Suaminya pun dengan cepat mengejar. Karena buru-buru kaki pun terkilir. Suaminya tertegun, keluar dan ingin meminta maaf. Tetapi istrinya sudah keburu marah. Dia tidak menyangka suaminya ingin membunuhnya. Dia pun menginjak pedal gas. Hentikan mobil. Saat suaminya masuk dan memecahkan kaca mobil, dia melompat keluar dari mobil. Sekarang, dalam 48 jam mereka harus menyingkirkan salah satu. Pagi hari di hari kedua, istri membawa bawahan pulang ke rumah. Mulai memeriksa seluruh ruangan dan kamar. Dan saat suaminya pulang, menemukan barang di ruangan dia sudah bersih diambil istrinya. Dia benar-benar kesal, langsung mencari istrinya di kantor. Tetapi tetap saja lambat selangkah. Istrinya telah memasang alarm sebelumnya. Mereka telah memusnahkan semua data. Mereka kabur dengan alat gantung. Melihat suaminya datang istrinya pun tersenyum. Dengan cepat kabur ke gedung seberang. Dan saat melihat istrinya dia pun tidak melepaskan tembakan. Waktu yang tersisa hanya 18 jam. Suami mendapatkan petunjuk dari data yang terbakar. Sampai ke gedung persembunyian istri. Saat menaiki lift, mendadak alarm berbunyi. Ini adalah perangkap istrinya. Di dalam lift telah dipasang bom. Istrinya meminta suami agar cepat meninggalkan kota. Tetapi suaminya tidak takut malah menantang.
Berkata saya menyerah. Kamu ledakan saja. Istrinya senyum kesal. Berkata kalau begitu selamat tinggal. Kali ini membuat istrinya panik. Apa yang terjadi? Bukankah kamu sudah bilang selamat tinggal? Istrinya keluar, melihat lift yang jatuh dengan linglung. Dia merasa tidak tega. Malam hari istrinya duduk sendiri di restoran dan menangis. Di saat itu juga, seseorang memegang tangannya. Ternyata suaminya. Ternyata dia sudah mempersiapkan, mengganti kabelnya, dan bersembunyi di lift lain. Suami menarik istrinya untuk menari bersama. Mereka kelihatan mesra, namun nyatanya mereka saling menguji. Suaminya mengambil pisau kecil dari kaki istrinya. Istrinya mengeluarkan senjata dokter celana suaminya. Sudah tidak ada senjata lagi. Tapi duri di dalam hati belum dikeluarkan. Suaminya berkata kita menjadi seperti ini karena ulah kamu. Karena kamu menganggap pernikahan adalah misi. Dan istrinya menjawab lalu apakah saya adalah misimu? Dan suaminya tidak dapat menjawab. Istrinya kecewa. Dia berhenti dan berjalan menuju toilet. Tidak lama, seseorang ketakutan keluar dari toilet. Melihat ke arah pintu. Ternyata istrinya telah pergi. Suaminya mengejar keluar. Dan ada orang tua di sampingnya berkata, "Mengapa ada suara di badanmu?" Dia membeku. Cepat melepaskan jas dan buang ke tong sampah. Mundur. Ternyata istrinya serius ingin membunuhnya. Dia benar-benar marah. Dia merebut mobil dan pulang ke rumah. Tetapi istrinya telah sampai duluan. Lihat bagaimana suami istri pembunuh ini ribut. Menggunakan senapan, bom senapan mesin. Peluru telah habis dipakai. Mereka mulai menggunakan tinju. Di saat ini, saat bersamaan mereka maju selangkah. Organisasi menuntut mereka membunuh lawan dalam 48 jam. Waktu hampir tiba. Mereka masih belum bertindak. Dia menyuruh suaminya cepat menembak. Tetapi suaminya menurunkan senjata. Waktu masih berjalan. Tetapi ini adalah malam paling bahagia di pernikahan mereka. Lalu mereka duduk dan ngobrol. Suaminya berkata sebenarnya dia buta warna. Istrinya berkata 3 jari dia sudah tidak merasakan apapun. Ini pertama kali mereka berbicara kekurangan sendiri. Hubungan mereka makin dekat. Tetapi mereka lupa akan satu hal. Waktu 48 jam telah berlalu. Kelompok yang ingin membunuh mereka telah sampai. Mereka dengan cepat kabur, mencuri mobil tetangga dan bersiap lari ke kota lain. Tetapi masih diikuti kelompok mereka. Suami istri mulai berjuang bersama. Dan kelompok itu tersingkirkan. Di sini mereka menyadari bersembunyi bukanlah jalan keluar. Pasangan ini memutuskan memimpin, menangkap target yang awalnya akan dibunuh. Memanfaatkan dia. 2 pembunuh terkuat keluar. Akhirnya target pun tertangkap. Mereka membawa target ke hotel. Menanyakan mengapa 2 kelompok ingin membunuh mereka. Target pun berkata kalian lihat kantong belakang saya. Wanita pun mengeluarkan dan melihat foto dia dan suaminya. 2 pembunuh organisasi yang bermusuhan tidak boleh bersama. Menjadi pasangan. Organisasi membuat jebakan dan membuat mereka saling membunuh. Dan target ini adalah perangkap. Keberadaan mereka telah terlacak. Ratusan pembunuh telah datang ke hotel. Mereka mendobrak kamar. Menyadari pasangan itu telah kabur. Mereka berhati-hati masuk ke dalam mall. Memakai baju anti peluru. Dan mengisi senjata dengan tenang. Siap perang. Gelombang pertama telah masuk. Kedua. Ketiga dan masih santai menghabisi. Tetapi tidak lama makin banyak yang masuk. Mereka pelan-pelan merasa lelah. Di saat inilah, istrinya tertembak dan terluka. Suaminya dengan cepat menyelamatkan. Mereka masuk sembunyi di dalam gudang kecil. Membuka baju, ribuan peluru telah menembus baju anti peluru. Dan mereka telah dikepung. Tetapi mereka saling tersenyum. Asal mereka bersama menghadapinya. Apapun hasilnya juga tidak masalah. Mereka memakai kacamata. Bersama-sama berjalan keluar. Kali ini mereka akan melawan.